Pengertian ujian tertulis 1 WSP SDMI mata pelajaran matematika. Nomor 1. Hasil dari 16.829 ditambah 19.184 dikurang dalam kurung 5.832 ditambah 21.579 adalah. Nah, ini yang dalam kurung harus kita jumlah dulu. Nah, berarti ini 5.832 ditambah 21.579 itu 27.411. Nah, ini 16.829 ditambah 19.184 itu 36.013 dikurang dengan 27.411, hasilnya 8.602. Jawabannya ada di B. Nomor 2. Hasil dari minus 27 dikurang 18 dibagi minus 3 ditambah min 9. Nah, ini ada pembagian, jadi harus kita kerjain dulu nih. Min 27 dikurang 18 dibagi min 3 itu min 6 ditambah min 9. Nah, sama dengan min 27 dikurang min 6 itu min 21 ditambah min 9. Jawabannya min 30. Jawabannya ada di A. Nomor 3. Diana memiliki uang Rp20.000. Ia membeli 2 bolpoin dan sebuah penggaris. Jika harga bolpoin Rp2.350 dan harga penggaris Rp1.450, sisa uang Diana adalah, nah ini yang dicari sisanya. Sisa dari uang Diana yaitu, nah uang Diana 20.000. Tinggal dikurang harga pembeliannya. Pembeliannya dia membeli apa? 2 bolpoin, berarti 2 kali harga bolpoinnya 2.350 ditambah 1 penggaris harganya 1.450. Jadi bisa ditulis 20.000 dikurang 2 kali 2.350 itu 4.700 ditambah dengan 1.450 masih 20.000 dikurang 4.700 ditambah 1.450 tuh 6.150. Nah, jadi 20.000 dikurang 6.150 itu hasilnya 13.850. Jawabannya ada di D. 13.850. Nomor 4. Hasil dari akar kuadrat 1.369 adalah, nah ini kita pisahin 2 angka di belakang yaitu 69. Kita lihat satuannya 9. Cari kuadrat yang hasilnya 9 yaitu 3 dan 7. 3 kuadrat 9, 7 kuadrat 49. Nah, terus kita lihat angka depannya 13. Cari kuadrat yang mendekati 13 yaitu 3 kuadrat 9. Kalau 4 kuadrat kan 16, dia lebih. Jadi kita pakai yang 3. 3 kuadrat 9. Masih ada sisanya 4. Nah, sisanya ini lebih besar. Berarti kita pakai yang besar 37. Jadi hasilnya adalah yang C. Nomor 5. Hasil dari 17 kubik dikurang dalam kurung 9 tambah 4 kubik itu bisa ditulis 13 kubik sama dengan, nah 17 kubik itu 4.913 dikurang 13 kubiknya 2.197. Nah, jadi hasilnya
2716. Jawabannya ada di B. Nomor 6. KPK dari 12, 24, dan 36 adalah, nah kita cari pakai tabel ya, 12, 24, dan 36. Kita bagi dengan bilangan prima 2. 12 bagi 2, 6. 24 bagi 2, 12. 36 bagi 2 itu 18. Kita bagi 2 lagi, 3, 6, 9. Masih bisa dibagi 2. Ini nggak bisa, tetap kita tulis 3. Ini 3. Ini nggak bisa dibagi 2, 9. Lalu kita bagi 2 udah nggak bisa, kita bagi 3. Nah ini 1, 1, 3. Bagi 3 lagi, 1, 1, 1. Nah jadi KPK-nya adalah, nah ini 2-nya ada 3. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah 2 pangkat 3 itu 8. 3 pangkat 2, 9. 8 kali 9, 72. Jawabannya di A. Nomor 7. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 40, 60, dan 100 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, nah kita cari FPB-nya dengan cara tabel lagi ya. 40, 60, dan 100. Kita bagi 2. Ini 20, 30, 50. Nah ini karena bisa dibagi 2 semua. Semuanya bisa dibagi 2. Jadi kita lingkarin. Kita bagi 2 lagi, 10, 15, dan 25. Nah ini dilingkarin lagi. Karena semuanya bisa dibagi dengan 2. Dibagi 2 lagi, ini 5. Ini nggak bisa. Tetap tulis 15. Ini juga nggak bisa. Tetap tulis 25. Kita bagi 2 udah nggak bisa. Kita bagi 3. Ini tetap nggak bisa. Nah ini 15 bagi 3 itu 5. Ini 25 nggak bisa dibagi 3. Dibagi 3 udah nggak bisa, kita bagi 5. Ini 1, 1, ini 5. Nah ini bisa dibagi 5 semua. Bagi 5 lagi, 1, 1, 1. Nah jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Kita cek jawabannya ada di B. Jadi jawabannya yang B. Nomor 8. Pecahan yang senilai dengan 26 per 39 adalah, nah 26 per 39. Kita bagi dengan 13. 39 juga dibagi dengan 13. 26 bagi 13, 2. 39 bagi 13, 3. Jadi hasilnya 2 per 3. Nah ini kan nggak ada. Jadi kita bisa cek satu-satu. Nah ini penyebutnya 20. Berarti nggak bisa. Yang B penyebutnya 27. Berarti dikali dengan 9. Nah berarti 2 kali 9, 18. 3 kali 9, 27. Nah yang B bukan juga. Kita cek yang C. Penyebutnya 33. Berarti dikali dengan 11. 2 kali 11, 22. 3 kali 11, 33. Nah yang C bukan juga, berarti kemungkinan di D. 2 per 3. Penyebutnya 45. Berarti dikali 15. Nah 2 kali 15, 30. 3 kali 15, 45. Nah jadi jawabannya ada di D. 30 per 45. Nomor 9. Bilangan 164% jika diubah ke bentuk pecahan campuran paling sederhana menjadi, nah kita jadiin pecahan biasa dulu. 164% itu 164 per 100. Kita bisa bagi dengan 4. Ini 100 juga dibagi dengan 4. 164 dibagi 4 itu 16 bagi 4, 4, 1, 1,
100 dibagi 4 itu 25. Nah, jadi bisa disederhanakan 25 ditambah 16 per 25. Jadi 16 per 25. Jawabannya ada di B. Nomor 10. Urutan pecahan mulai dari yang terbesar adalah, nah ini kita harus dicek satu-satu. 9 per 16. 9 per 16. Kita jadiin pecahan aja semua. Nah, 9 bagi 16 nggak bisa ya. Kita kasih 0, di sini kasih 0, 90 bagi 16 itu dapatnya 5. Nah, 5 kali 16 kan 80. Masih sisa 10. Karena masih di belakang koma, jadi kita kasih koma lagi. 100 bagi 16 itu 6. Karena 6 kali 16 itu 96. Nah, ini masih ada sisa 4. Nah, ini cukup ya, kita 2 angka aja di belakang koma. Nah, selanjutnya 16 per 24. Nah, ini juga nggak bisa dibagi, kita kasih angka 0 di sini 0, 160 dibagi 24 itu dapatnya 6. 6 kali 24 itu 144. Nah, jadi masih ada sisa 16. Nah, 160 dibagi 24 sama 6. Jadi ini hasilnya 0,66. Yang ketiga 58%. Nah, ini desimalnya 0,58. Yang selanjutnya 14 per 25. Nah, ini lebih gampang lagi. Jadiin desimalnya, tinggal dikali 4. 14 kali 4 56. 25 kali 4 100. Jadi desimalnya 0,56. Nah, yang terakhir ini 0,54. Nah, desimalnya udah ada 0,54. Tinggal diurutkan dari yang paling besar. Yang terbesar adalah 5. Nah, 0,66. 0,66 ini 16 per 24. 16 per 24. Ini yang paling besar. Lalu disusul oleh 0,58. Nah, ini 58%. Lalu, nah ini 0,56 ada 2. Ya. Nah, ini belakangnya 0. Nah, ini masih ada belakangnya nih. 40 bagi 16. Nah, ini 2. Nah, berarti yang ini 9 per 16. Lalu ini 14 per 25. Terakhir yang 0,54. Nah, kita cek jawabannya ada di 1425. Nah, jawabannya ada di C. Nomor 11. Hasil dari 6 1/6 dikurang 1 7 per 15 ditambah 3 per 20 dikurang 2 1 per 4 adalah. Nah, ini bilangan bulatnya kita satuin aja dulu ya. 6 dikurang 1 dikurang 2. Lalu ditambah dengan pecahannya 1 per 6 dikurang 7 per 15 ditambah 3 per 20 dikurang dengan 1/4. Nah, ini 6 dikurang 1 dikurang 2 itu 3 ditambah 1 per 6 dikurang 7 per 15 ditambah 3 per 20 dikurang 1/4. Nah, ini ntar kita kesulitan di 1/6 sini nih, terlalu kecil. Jadi kita ambil 1 dari 3. Jadi 2 ditambah, nah satunya kita masukin di 1/6. Jadi 7 per 6 dikurang 7 per 15 ditambah 3 per 20 dikurang 1/4. Nah, kita samakan penyebutnya dulu, 6, 15, 20, dan 4 dengan cara mencari KPK-nya, yaitu KPK-nya sudah saya hitung adalah 60 dikurang
sini 60 juga, ditambah sini jadi 60 juga, sini dikurang jadi 60 juga. Nah, ini 7 dikali dengan 10, jadi 70. Karena ini 6-nya dikali 10 supaya jadi 60. Ini penyebutnya dikali 4. Berarti 7 dikali 4, 2, 8. Nah, ini penyebutnya dikali 3. Berarti pembilangnya dikali 3 juga. 3 kali 3, 9. Nah, ini dikali 15, 1/4. Nah, ini 15 juga. Jadi 2 ditambah, nah ini 70 dikurang 28 ditambah 9 dikurang 15. Itu hasilnya adalah 36/60. Jadi 2. Nah, ini 36/60 bisa disederhanakan lagi dengan cara membagi dengan 12. 36 bagi 12 itu 3. 60 bagi 12, 5. Jadi jawabannya 2, 3/5. 2, 3/5 ada di A. Nomor 12. Pak Adi memotong sebatang bambu menjadi beberapa bagian. Pak Adi akan mengecat 2 potong bambu tersebut dengan warna merah dan hijau. Nah, potongan bambu yang dicat merah itu 4/9 bagian dari bambu semula. 3/4 dari potongan bambu berwarna merah sama dengan 1/3 potongan bambu berwarna hijau. Berapa bagian potong bambu berwarna hijau? Nah, ini kita mau mencari bagian potongan bambu yang berwarna hijau. Nah, ini udah diketahui ya. Jadi kita mau cari bagian bambu hijaunya. Nah, ini kita tulis saja bambu hijau sama dengan, nah ini 3/4. Bambu merah tadi ada 4/9 bagian ya. Kita kali aja 4/9. Lalu dibagi dengan 4/3. Atau bisa ditulis begini nih. 3/4 dikali 4/9. Nah, ini dibagi ya, kita rubah jadi perkalian. Dibalik 3/4. Nah, ini ada yang bisa dicoret. Ini dicoret, ini dicoret dengan ini. Jadi hasilnya 1/4 bagian. Jawabannya ada di A. Nomor 13. Kenji membeli 4 gulung kawat dan setiap gulung panjangnya 5,6 meter. Kawat tersebut akan digunakan untuk menggantung pot sehingga menjadi pot gantung. Ada 6 pot yang akan dibuat menjadi pot gantung. Nah, setiap pot gantung memerlukan kawat sepanjang 240 cm. Nah, sisa kawat Kenji setelah digunakan adalah, nah ini berarti kita mencari sisa kawatnya. Nah, sisa kawat Kenji setelah digunakan adalah, nah ini kan ada 4 gulung ya. Berarti 4 dikali dengan 5,6 meter. Lalu dikurang dengan 6 kali 240 cm. Nah, 4 kali 5,6 itu 22,4 meter. Dikurang 6 kali 240. 1440 cm. Nah, ini satuannya disamain. 22,4 itu berarti 224 cm dikurang 1440 cm sama dengan 800 cm. Nah, ini jawabannya dalam satuan dm. Ya udah, ini sama aja dengan 80 dm. Jadi jawabannya yang B. Nomor
14. Randy mengerjakan 15 soal matematika. Setiap soal memerlukan waktu 3 menit. Jika Randy mulai mengerjakan soal pada pukul 7.40, Randy selesai pada pukul, nah ini kita cari waktunya dulu. 15 soal kali 3 menit. Jadi waktunya adalah 45 menit. Nah, kita tinggal masukin. Tadi mulai pukul 7.40 ditambah dengan 45 menit. 5, nah ini kan 80 ya, kita ambil 20 menitnya aja. Nah, 60 menitnya kita masukin ke jam, jadi 1. Jadi 0,825. Nah, jawabannya ada di C. Nomor 15. Seorang pedagang mempunyai persediaan 1 gros piring di tokonya. Hari pertama ia menjual 9 lusin piring. Hari kedua ia menjual 20 buah piring. Nah, sisa piring pedagang tersebut sebanyak, nah ya sudah, ini gampang nih, 1 gros dikurang. Nah, hari pertama ia menjual 9 lusin. 9 lusin ditambah hari kedua menjual 20 buah. Nah, 1 gros ini kan 144 buah. Dikurang 9 lusin. 9 kali 12. Ditambah 20. 144 dikurang 9 kali 12 itu 8. 108 ditambah 20. Jadi 144 dikurang 128 sama dengan 16 buah. Jawabannya ada di B, 16 buah. Nomor 16. Diketahui jarak antara kota Solo dan kota Magelang itu 70 km. Pada pukul 10, Pak Wawan berangkat dari kota Solo menuju kota Magelang dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Pada pukul 10 lewat 10 menit, Pak Joni berangkat dari kota Magelang menuju kota Solo dengan kecepatan rata-rata 35 km per jam. Mereka berangkat mengendarai mobil melalui jalan yang sama. Nah, mereka akan berpapasan pada pukul, nah ini udah saya tulis, jarak kedua kota 70 km. Pak Wawan berangkat pukul 10, sedangkan Pak Joni pukul 10 lewat 10. Nah, berarti Pak Wawan berangkat 10 menit lebih dulu. Nah, kita bisa menghitung jarak tempuh. Nah, jarak saya tulis S. Jarak tempuh Pak Wawan setelah 10 menit. Nah, jarak itu rumusnya apa? Kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatan Pak Wawan itu 30 km per jam dikali waktunya 10 menit. 30 km per jam dikali, nah ini karena kita samain jam, menit dijadiin ke jam, yaitu 10 menit itu sama aja 1/6 jam. Nah, ini 30 dibagi 6 itu 5 km. Nah, ini jaraknya 5 km. Nah, pada pukul 10 lewat 10. Pada pukul 10 lewat 10 mereka berangkat bersamaan. Nah, dengan jarak, nah jaraknya tadi 70 dikurang 5 sama dengan 65 km. Nah, ini jaraknya 65 km. Maka bisa kita hitung waktu berpapasannya. Waktu kita tulis dengan T ya, waktu berpapasannya sama dengan jarak per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. 30 tambah 35. Nah, ini jaraknya tadi 65 sama dengan 1 jam. Nah, jadi waktu berpapasannya tadi dari jam 10
lewat 10 ditambah 1 jam sama dengan pukul 11 lewat 10. Jawabannya ada di B. 17. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Nah, sifat-sifat bangun datar persegi ditunjukkan oleh, nah kita cek, mempunyai 4 sisi sama panjang, mempunyai 4 sudut siku-siku. Nah, ini termasuk sifat persegi 1 dan 2. Yang ketiga, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, ini juga termasuk. 4, mempunyai 2 simetri lipat. Nah, kalau persegi itu mempunyai 4 simetri lipat. Jadi jawaban yang tepat ada di 1, 2, dan 3. Jawabannya yang A. Nomor 18. Perhatikan gambar segitiga sama sisi di samping. Keliling segitiga A, B, C adalah, nah ini kan sama sisi, berarti sisinya sama semua. 17 tambah 17 tambah 17. Jawabannya 51 cm yang B. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Nah, keliling belah ketupat di atas adalah, nah ini kita hitung sisi terluarnya karena kelilingnya. Jadi 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 atau 15 dikali 4. Jawabannya 60 cm yang D. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Nah, luas bangun tersebut adalah, nah ini gambar layang-layang ya. Jadi luasnya itu rumusnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, diagonal satunya kita anggap yang ini, 18 tambah 8. 26 kali diagonal 2-nya yang ini. Nah, ini kan panjangnya sama ini 8. 8 tambah 8 16. Nah, ini bisa kita coret. 26 dibagi 2 itu 13. 13 dikali 16 sama dengan 208 cm kuadrat. Nah, jawabannya ada di A. Nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah, nah ini kan lihat yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5/8 lingkaran. Nah, kita cari luas 5/8 lingkaran. Nah, kita tulis begini, 5/8 kali luas lingkaran itu 22/7 dikali jari-jarinya itu, ini kan diameternya 28, berarti jari-jarinya 14 kali 14. Nah, ini bisa kita coret bagi 2, 11, 4. 4 ini bagi 2, ini 7, ini bagi 2 juga 7. Nah, ini 7, 7, jadi 5 kali 11 kali 7. 55 dikali 7 sama dengan 385 cm kuadrat. Nah, jawabannya ada di C. Nomor 22. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut. 1. Mempunyai 6 sisi. 2. Mempunyai 12 rusuk. 3. Mempunyai 8 titik sudut. 4. Semua sisinya berbentuk persegi. Nah, bangun ruang yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah, nah ini gampang, kita udah hafal pasti nih. Ini adalah sifat dari kubus. Jawabannya yang A. Nomor 23. Amir akan membuat sebuah kubus dari kertas karton. Ukuran kubus seperti gambar di samping. Nah, luas kertas karton yang diperlukan Amir adalah, nah ini sama dengan mencari luas permukaan kubus. Nah, ini rumusnya adalah luas permukaan kubus itu 6 kali sisi kali sisi. 6 kali sisinya 24 cm kali 24 cm. Nah, jawabannya 3456 cm kuadrat. Nah, jawabannya ada di A. 3456 cm kuadrat. Nomor 24. Perhatikan gambar di samping. Panjang jari-jari tabung lebih pendek 3 cm daripada tingginya.
Nah, volume tabung tersebut adalah, nah ini volume tabung itu rumusnya VR² dikali tinggi. Kita masukin aja langsung 22/7 dikali, nah jari-jarinya ini kan 3 cm lebih pendek daripada tingginya 10, berarti jari-jarinya itu 7 dikali 7 dikali tingginya 10. Nah, langsung kita kerjain, ini bisa dicoret jadi 22 kali 7 kali 10 atau 220 kali 7 sama dengan 1540 cm kubik. Jawabannya ada di D. Nomor 25. Diketahui dua persegi panjang diletakkan berimpit seperti gambar di samping. Jika persegi panjang ABCD, yang ini ABCD, diputar 90 derajat searah jarum jam, dan persegi panjang KLMN diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan titik pusat di O. Manakah gambar yang menunjukkan hasil perputaran tersebut? Nah, ini jawabannya ada di C yang ini. Nomor 26. Gambar pencerminan yang benar adalah, nah ini udah bisa kita lihat ada di D. Nah, ini yang benar yang D. Nomor 27. Hasil nilai ulangan matematika 50 siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Nah, persentase siswa yang memperoleh nilai kurang dari 80 adalah, nah nilai yang kurang dari 80 itu berarti nilai 60 dan 75. Nah, banyak yang bernilai 60 itu 12 orang, yang 75 10 orang. Jadi banyak siswa yang nilainya kurang dari 80 adalah 22 siswa. Nah, kita cari persentasenya 22 dari 50 siswa dikali 100%. Nah, ini bisa kita coret jadi 2. Nah, 2 kali 22 itu 44. Nah, jadi jawabannya 44% yang 27 yang D. Nomor 28. Hasil penimbangan berat badan 40 siswa kelas 6 dibulatkan sampai satuan kilogram terdekat sebagai berikut. Berat badan 30 kg, banyak siswa 10. 35 kg, 8 siswa. 40 kg, 10 siswa. 45 kg, 8 siswa, dan 50 kg 4 siswa. Nah, diagram batang data tersebut adalah, nah ini kita mencari diagram batangnya. Nah, ini jawabannya ada di C. Nomor 29. Hasil pengukuran tinggi badan 20 siswa dibulatkan sampai satuan cm terdekat sebagai berikut. Nah, tinggi badan 140 cm itu banyak siswanya 4. 145 cm banyak siswanya 4 juga. 150 cm banyak siswanya 7. Dan 155 cm itu banyak siswanya 5. Nah, pertanyaannya rata-rata tinggi badan siswa adalah, nah ini udah saya buat. Nah, tinggi badan 140, banyak siswanya 4. Nah, itu kita kali 4, 560. Nah, ini tinggal di jumlah, banyak siswanya 20 dan jumlah tinggi badannya itu 2965. Nah, jadi rata-rata tinggi badannya tinggal kita bagi. 2965 itu dibagi dengan 20. Nah, hasilnya itu 148,25 cm.
Nah, pilihannya ada di A, 148,25 cm. Nomor 30. Pak Herman sedang memetik buah melon. Hasil penimbangan berat melon dibulatkan sampai satuan kilogram terdekat sebagai berikut. Nah, modus berat melon adalah, modus ini nilai yang banyak. Nah, ini saya udah urutkan satu-satu. Yang beratnya 2,1 itu ada 1, yang 2,2 ada 3, yang 2,3 ada 2, yang 2,4 ada 4, 2,5 ada 3, yang beratnya 2,6 itu ada 3, yang beratnya 2,7 ada 2. Nah, jadi ini yang beratnya 2,4 yang paling banyak. Berarti jawabannya ada di 2,4 kg. Jawabannya yang B. Nomor 31. Bus jurusan A berangkat dari terminal setiap 15 menit. Bus jurusan B berangkat dari terminal setiap 18 menit. Bus jurusan C berangkat dari terminal setiap 30 menit. Jika pada pukul 11.24, bus ketiga jurusan berangkat bersama-sama dari terminal, pada pukul berapa bus ketiga jurusan akan berangkat bersama lagi? Nah, ini berkaitan dengan KPK. Nah, kita cari dulu KPK dari ketiga bus, yaitu 15 menit, 18 menit, dan 30 menit. Nah, kita cari KPK-nya dulu. Kita bagi 2. Nah, ini nggak bisa, tetap kita tulis 15. 18 bagi 2, 9. 30 bagi 2, 15. Kita bagi 2 nggak bisa, kita bagi 3. 15 bagi 3, 5. Ini 3, ini 5. Kita bagi 3, ini 5, ini 1, ini 5. Kita bagi 5. 1, 1, 1. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. 2 kali 9, 18 kali 5, 90. Jadi KPK-nya 90. Nah, jadi ketiga bus berangkat bersama-sama setiap 90 menit atau 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit. Nah, jadi bus ketiga jurusan akan berangkat bersama lagi pada pukul, nah ini tinggal ditambah aja. Berangkatnya pukul 11.24 ditambah dengan 1 jam 30 menit. Jadi 12.54. Nah, ini bus akan berangkat bersama lagi pada pukul 12.54. Nomor 32. Bella berkunjung ke kebun binatang. Bella mengamati denah kebun binatang. Dari denah tersebut, Bella melihat jarak antara kandang harimau dan kandang monyet itu 12 cm. Jika skala kebun binatang tersebut adalah 1:400, berapa meter jarak sebenarnya antara kandang harimau dan kandang monyet? Nah, ini kita pakai rumus skala. Skala itu sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Yang ditanya jarak sebenarnya, berarti jarak pada peta per skala. Kita masukin jarak pada petanya itu 12 cm per skalanya 1/400. Atau bisa ditulis seperti ini, 12 dikali 400 per 1 sama dengan 4800 cm. Nah, ini atau 48 meter. Nah, jadi jarak sebenarnya antara
kandang harimau dan monyet adalah 48 meter. Nomor 33. Sebuah truk membawa bahan makanan menuju lokasi pengungsian. Bahan makanan tersebut terdiri atas 1,2 ton beras, 2 kuintal sayur, dan 85 kg mie instan. Berapa kilogram berat semua bahan makanan yang dibawa truk tersebut? Nah, ini 1,2 ton. 1,2 ton ditambah 2 kuintal ditambah 85 kg sama dengan titik-titik kilogram. Nah, ini dijadiin kilogram semua. 1,2 dikali 1 ton itu 1000 kilogram ditambah 2 kintal. 1 kintal itu 100 kilogram. Nah, ditambah 85 titik-titik kilogram. Nah, ini 1,2 kali 1000, 1200 ditambah 200 ditambah 85, 1485 kilogram. Nah, ini jawabannya 1485 kilogram. Nomor 34. Sebuah trapesium mempunyai panjang sisi sejajar 15 cm dan 21 cm. Jika tinggi trapesium 12 cm, tentukan luas trapesium tersebut. Nah, ini jawabannya udah saya gambar. Luas trapesium itu setengah kali jumlah 2 sisi sejajar, yaitu 21 dan 15. Lalu dikali 12. Jadi jawabannya setengah dikali 36 dikali 12, yaitu 216 cm. Nomor 35. Sebuah bak air berbentuk kubus. Panjang sisi dalam bak adalah 6 desimeter. Jika bak berisi air 144 liter, berapa sentimeter tinggi air di dalam bak? Nah, ini kita sisinya itu 6 dm dan volume air 144 liter. Kita pakai rumus volume. Volume itu volume kubus ya, sisi kali tinggi. Nah, sedangkan yang ditanya tingginya, berarti tinggi sama dengan volume per sisi kali sisi, atau bisa ditulis volumenya 144, 6 kali 6, 36. Nah, ini 144 dibagi 36 itu 4 desimeter. Nah, jadi tinggi air di dalam bak sama dengan 4 desimeter atau 40 cm.